Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puja Ayuntan Asmara, NPM 4219009, jurusan Pendidikan Biologi, mata kuliah Media Pembelajaran. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat penjelasan tentang media yang saya buat dalam RPP saya, yaitu sebagai bukti tugas UAS Media Pembelajaran. Baiklah, berikutnya akan ada tampilan media pembelajaran yang Baiklah, ini adalah tampilan dari media yang sudah saya buat, yaitu sebelumnya alat dan bahan sudah dijelaskan serta cara pembuatannya. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, yaitu media ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama seperti tampilan yang ada di depan. Nah, ini sebagai media penjelasan pendidik atau guru kepada siswa dan siswi. Lalu bisa juga dengan cara memberikan tugas praktikum kepada peserta didik, yaitu dengan cara melakukan praktikum mandiri atau kelompok di rumah dengan mengamati kacang hijau selama 1 minggu. Nah, di situ nanti akan terlihat perkembangan yang terjadi, yaitu perkembangan ataupun pertumbuhan pada kacang hijau. Baiklah, masuk yang pertama itu ini adalah tampilan dari kacang hijau yang utuh, atau pertama kita jelaskan dulu dari bagian yang paling terluar atau terdepan. Nah, itu yang bagian paling terluar ini adalah kulit biji atau biasanya berfungsi sebagai pelindung bagian dalam pada biji. Lalu jika sudah ditanam, maka akan ada perkembangan selanjutnya. Perkembangan selanjutnya yaitu memang sebelumnya ini bagian ujung pada gambar ini. Ya, ini adalah namanya radikula. Nah, sebelumnya itu memang sudah ada radikula, tapi dia masih tersimpan di dalam, belum keluar. Nah, sedangkan pada tampilan yang kedua ini sudah keluar. Radikula itu apa? Nah, radikula itu adalah bakal calon akar sebagai penyokong makanan untuk diproses pada bagian tanaman lainnya. Nah, jadi radikula itu adalah bakal calon akar atau akar yang paling ujung, yang paling bawah ini. Nah, setelah itu akan ada proses selanjutnya. Nah, setelah proses selanjutnya itu, maka perkembangan pada kacang hijau itu akan lebih tampak lagi, atau di sini mulai membentuk akar-akar. Nah, ini kan memang bakal calon akar, tapi di sini udah membentuk akar yang lebih tampak gitu, yang pertumbuhannya lah. Nah, pada proses kali ini kan sudah berkembang, pada sebelumnya ini udah berkembang lagi, udah mau membesar lagi. Ini bagian yang melengkung ini ada namanya ini adalah hipokotil. Nah, apa itu hipokotil? Hipokotil adalah batang yang letaknya di bawah kotiledon. Nah, nantinya itu akan tumbuh menjadi akar. Nah, ini udah tampak kan di bawahnya itu udah ada akarnya udah tampak. Nah, lanjut dalam sudah itu akan ada proses lagi. Nah, setelah proses perkembangannya berlanjut atau pertumbuhannya juga berlanjut itu di sini akan semakin menjalar dan panjang. Nah,
ini masih bentuk dalam biji, cuman dia udah kelihatan banget kalau misalnya di sini akarnya sudah mulai membesar dan batangnya juga semakin memanjang. Nah, akar di sini sebagai apa? Sebagai penguat tubuh tumbuhan supaya bisa berdiri dengan kokoh. Nah, lanjut lagi yaitu setelah bertumbuh lagi dan berkembang lagi, maka akan tampak perbedaannya, yaitu batangnya yang semakin menjalar dan juga dari bijinya itu akan ada tampak plumula. Nah, ini yang bagian paling depan ini yang seperti lidah. Nah, ini plumula ini apa? Nah, plumula adalah bakal calon batang yang tumbuh selama masa perkecambahan. Nah, ini bakal calon batangnya nanti untuk proses lagi dalam selama masa perkembangannya. Nah, lanjut lagi, setelah itu maka akan tampak sekali pertumbuhannya. Nah, di sini sudah lumayan lengkap, yaitu dari akar, sudah tampak dari akar, dari batang, dari daun. Nah, dan yang ini apa ini namanya? Ini namanya adalah kotiledon. Nah, kotiledon ini apa? Kotiledon adalah daun lembaga yang berfungsi sebagai tempat cadangan pada makanan tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan itu punya cadangan makanan. Nah, tempatnya itu di kotiledon. Nah, seperti ini. Maka jika setelah terjadi seperti ini, nantinya akan berbuah lagi. Nah, dan proses itu akan kembali lagi ke awal seperti ini. Jika ditanam kembali, maka prosesnya akan berkelanjutan seperti ini, seperti rantai. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika masih banyak kekurangan, saya minta maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.